Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam dan diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi-tabi'itnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, mungkin kalau diri saya pribadi kayaknya sudah banyak ketinggalan materi-materi dari Kang Eko, karena sering diulang-ulang jadi ingat saya teh. Walaupun ntar lupa lagi, diulang lagi ingat. Di YouTube ya berarti. Di YouTube, oh iya di YouTube ya, sekarang di YouTube. Ya, nanti untuk memulai kajian hari ini tentang Khalifah Al-Mansur, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga kita dengan membaca Al-Fatihah ini sebagai gerbang kita untuk menyiapkan hati kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengefektifkan waktu dan tempat kepada Kang Eko kami persilahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, insyaallah kesempatan ini sampai 9.30 ya. Rada kurang sehat ini teh. Rada ngalayang gitu ya. Mungkin karena dingin di sini. Mudah-mudahan nggak terlalu lama gitu ya ngalayangna. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi biografi Abu Ja'far Al-Mansur ya. Sekarang kita pindah referensi, kita ganti ke buku yang judulnya Buku Pintar Sejarah Islam, yang ditulis oleh Qasim Ibrahim dan Muhammad Saleh ya. Di buku ini setiap khalifah itu ditampilkan tidak terlalu panjang gitu, sehingga memungkinkan bagi kita untuk membacanya secara lengkap, walaupun tidak sekali tamat ya, tetapi kita bisa baca gitu. Ya, bisa baca. Mungkin satu khalifah itu ada yang pendek, sekali pertemuan bisa dibaca tuntas, nggak pakai pil ya. Kemudian ada juga yang mungkin harus dibaca 2 pertemuan, ada yang mungkin harus dibaca 3 pertemuan, dan jarang lah yang harus dibaca sampai 4 pertemuan itu. Kecuali khalifah besar seperti Harun ar-Rasyid ya, itu mungkin perlu 4 pertemuan seperti itu untuk tamat membaca. Tapi insya Allah itu kita selesai kajian Abbasiyah, berarti kita selesai juga membaca tulisan tentang Abbasiyah karya 2 doktor ini gitu ya. 2 orang ini kalau tidak salah 2 orang dosen dari Universitas Al-Azhar ya. Dosen Universitas Al-Azhar itu. Jadi insya Allah kompetensinya itu tidak perlu diragukan lagi. Karena biasanya dari mereka mah kalau nulis sejarah biasanya ahli sejarah gitu ya. Jadi ahlinya biasanya kalau dari Al-Azhar itu. Nggak usah diragukan lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk biografi Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbas yang kedua. Beliau ini memerintah dari tahun 136, tahun wafatnya As-Saffah, dan wafat tahun 158 Hijriah, sekaligus itu mengakhiri masa pemerintahannya. Tapi sebetulnya beliau mulai memimpin itu tahun 137
Ya. Karena pas tahun 136 ketika Abul Abbas As-Saffah meninggal, Abu Ja'far Al-Mansur itu sedang jadi Amirul Hajj. Sedang jadi non bahasa urang nanti Amirul Hajj teh. Anu tos haji Ibu Nani Bu Dewi. Non Amirul Hajj teh. Istilah kitanya. Naon Oh, eta Amir. pemimpin hajinya. Pokoknya Amirul Hajj lah eta lah. Nah, lagi jadi Amirul Hajj gitu. Biasanya kita Menteri Agama itunya Amirul Hajj teh biasa nama. Gitu. Nah, lagi jadi Amirul Hajj, sedang ada di Mekah. Nah, beliau mendengar kabar itu ketika masih di Mekah, baru pulang. Pulang udah tahun 137, baru kemudian beliau menjalankan tugasnya sebagai Khalifah Bani Abbas yang kedua. Jadi masa kepemimpinan efektifnya itu tahun 137, tapi sahnya resminya tahun 136. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana tulisan dari Qasim Abdullah ya, Qasim Ibrahim dan Muhammad Saleh. Tolong dibacakan sama yang mau membacakan. Mau nggak? Poin ke-1. Sok nggak? Titik sampai situ aja. Itu ya. Ya, jadi Abu Ja'far Al-Mansur, kalau kita lihat keterangan Imam Suyuti, sewaktu mudanya itu memang punya cita-cita jadi khalifah. Pengen gitu jadi khalifah itu. Karena hidupnya itu tergolong susah Abu Ja'far Al-Mansur itu. Ya, waktu mudanya. Jadi punya keinginan jadi presiden. Ya, zaman sekarang itu pengen jadi presiden. Ingat waktu kecil juga gitu ya. Pas ditanya sama bapak, nanti udah gede mau jadi apa? Nah, kata saya jadi presiden. Gitu ya. Pas waktu kecil itu jawaban saya pengen jadi presiden gitu ya. Mirip jawaban Susan itu. Susan mau jadi apa? Jadi dokter ya. Pengen jadi dokter Susan mah ya. Ah, tapi pas sekarang masih nggak mau jadi presiden gitu ya. Setelah tahu resiko-resikonya nggak mau gitu. Tapi mungkin buat orang seperti Al Mansur ya, memimpin itu sebuah kesenangan. Karena yang namanya manusia itu beda-beda. Beda-beda kesenangannya, beda-beda kesukaannya. Buat saya gitu ya, baca buku itu kesenangan yang mungkin tidak bisa dilampaui oleh apapun gitu. Buat saya gitu ya. Buat yang lain mah enek baca tuh. Gitu ya. Mungkin kemarin Fauzi-nya ningali buku 100 Muslim eh, yang mempengaruhi paling berpengaruh sepanjang sejarahnya. Kan eta buku nih kandal-kandal teh namanya sakieu kandal atuh saya teh. Ieu mah ipis. Sabar halaman kan pas dibuka teh hampir 1000 halaman. Ya saya lihat mah itu mah ipis we gitu. Tapi mungkin buat yang lain tebal sana gitunya. Ya karena itu kesenangan saya gitunya. Yang suka makan gitunya ini makan wae gitu ya. Tapi buat yang senang makan wae itu kesenangan gitu ya. Dan nggak bisa dilampaui sama yang lain, nggak bisa dicari kunu lain gitu tuh. Memang itulah kesenangannya. Nah ada beberapa orang yang memang senangnya itu mimpin gitu. Ketika dia memimpin ada kenikmatan dalam dirinya itu. Dia bisa menikmati itu. Gitu ya. Walaupun memimpin itu penuh resiko, apalagi pemimpin level presiden, level raja, ya, level khalifah, itu urusannya dengan nyawa. Karena ketika orang rebutan masalah seperti ini, itu mereka siap mengorbankan nyawa. Nah, orang-orang yang terjun ke dunia politik, dunia kepemimpinan, memang harus sudah tahu resikonya. Resiko terjun ke arena kepemimpinan itu nyawa. Itu harga yang harus dibayar gitu. Karena itu ketika kita lihat orang-orang yang terjun memperebutkan kekuasaan gitu ya, kita nggak perlu kasihan gitu. Karena memang itu resiko yang sudah diperhitungkan oleh mereka gitu. Ketika saya berebut jadi pemimpin,
gitu ya. Mungkin ketika berebut itu saya akan mati atau saya akan membunuh orang gitu tuh. Gitu ya. Dan ketika sudah berhasil jadi pemimpin mungkin akan dibunuh orang. Atau orang yang akan berusaha merebut akan saya bunuh dulu. Mungkin seperti itu gitu. Pikiran orang-orang yang terjun ke dunia kepemimpinan mungkin seperti itu. Ya, yang saya nggak ketahui gitu tuh. Tapi kalau dari sisi sejarah ya seperti itulah gitu tuh ya. Tapi mereka menikmati itu. Mereka menikmati. Lo atau pirapae mungkin gitu kata mereka mah. Gitu ya. Tapi buat kita kan mati itu sesuatu yang wah luar biasa gitu ya. Karena hidup itu buat kita perlu dinikmati itu. Tapi buat para pemimpin ya kenikmatannya itu ada di kepemimpinan itu ya. Nah, jadi Abu Ja'far Al-Mansur itu sejak kecil itu memang mengidamkan eh, jadi pemimpin, jadi pemimpin. Makanya beliau ini dari kecil rajin belajar. Rajin belajar karena syarat kepemimpinan kalau ingin sukses itu harus pintar. Pemimpin itu harus pintar, harus punya ilmu, ya. Harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, oh bahaya, dia bahaya. Satu bisa jadi nyawanya terancam karena nggak ngerti cara berpolitik, gitu ya. Ya kalau misalnya nggak nyawanya terancam juga ya dia paling dikendalikan sama orang lain. Seperti nanti kita akan lihat profil para khalifah Abbasiyah pada periode Turki, ya, periode kedua seperti itu. Kita akan lihat bagaimana mereka itu dikendalikan nantinya oleh para jenderal Turki. Tidak lagi punya kekuasaan. Gitu ya. Nah, jadi beliau ini punya mimpi jadi pemimpin. Nah, nanti ketika beranjak dewasa, beliau kemudian bergabung dengan kelompok yang sangat mungkin bisa merealisasikan mimpinya itu. Itu kelompok yang dibangun oleh keluarganya sendiri, kelompok pemberontakan, kelompok revolusi yang ingin menumbangkan kekhalifahan kerajaan Bani Umayyah yang disebut dengan revolusi Bani Abbasiyah. Ya. Nah, bergabung dengan kelompok yang memang tepat gitu. Dan akhirnya revolusi ini berhasil, Bani Umayyah tumbang ya, digantikan dengan Bani Abbasiyah. Penguasa pertamanya itu ya kakaknya sendiri yaitu As-Saffah. Nah, ketika As-Saffah menjadi khalifah, sebetulnya Al-Mansur ini punya tantangan. Bisa jadi Al-Mansur ini nggak bisa jadi khalifah. Kenapa? Karena di situ ada orang yang sudah dinominasikan menjadi putra mahkota, namanya adalah Abdullah bin Ali, paman As-Saffah juga paman Al-Mansur. Jadi Abdullah bin Ali adalah calon pengganti As-Saffah. Gitu. Ini tantangannya. Nah, bagaimana nanti Al-Mansur ini mengatasi tantangan ini agar bisa sukses menjadi khalifah? Gitu ya. Nah, jadi Al-Mansur ini sesaat setelah dilantik jadi khalifah langsung berhadapan dengan 3 kekuatan yang ingin merongrong, bukan membona ya, yang ingin merongrong kekuasaannya, gitu ya. Kang Fatih tahu nggak rongrong? Kang Fatih tahu nggak bona sama rongrong? Bona sama rongrong, Kang. Tahu nggak? Ya apa? Wah, bukan generasi bobo ini mah. Nggak Baca tahu Bobo ya. juga nggak pernah baca. Nanti Tahu sih tapi jarang nanti baca. baca ya majalah bobo ya, biar tahu gitu tuh. Bona dan rongrong kan kita seringnya itu merongrong wah gitu ya. Sekali-kalilah diganti ku membona gitu ya. Gitu. Nah, jadi langsung ada 3 kekuatan yang mau mencoba menggoyang kekuasaannya. Yang pertama pamannya itu, Abdullah bin Ali. Yang kedua, Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Dan yang ketiga adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib yang namanya Muhammad Nafsu Zakiyah. Muhammad Nafsu Zakiyah. Ya. Nah, 3 kelompok inilah yang berusaha merebut kekuasaan dari Al-Mansur dari internal.
Nanti dari eksternal juga ada sebetulnya. Cuma di buku ini tidak disebutkan. Karena memang tidak ada buku yang lengkap. Ya, tidak ada buku yang lengkap. Itu waktu saya kuliah itu dosen pernah ngomong gini. Jadi yang namanya buku itu ditulis oleh para penulis sengaja itu tidak dibuat lengkap. Walaupun misalnya penulis itu punya ilmu yang lengkap dalam bidang itu. Ulama tersebut punya ilmu yang lengkap di bidang itu. Tapi ulama tersebut tidak akan mencantumkan semua ilmunya di buku itu. Nggak akan. Kenapa? Ini pelit. Bukan pelit masalahnya. Biar tidak ada murid yang berpatokan atau cukup berpatokan dengan bukunya saja. Gitu. Tapi nanti ilmu-ilmu yang tidak dicantumkan di buku tersebut dicantumkan oleh ulama yang lain di buku yang lain. Sehingga mau baca buku yang lain gitu. Ya. Apalagi kita tahu yang namanya hanya membaca ya, itu punya beberapa masalah. Masalah pertama dengan membaca itu dingin. Orang yang membaca itu punya kejiwaan yang dingin karena nggak ada interaksi yang namanya baca itu. Ya, dingin aja gitu ya jiwanya itu. Nggak ada hangat-hangatnya apa? Tidak ada kehangatan ilmu seperti itu nggak ada. Dingin aja yang namanya baca itu. Kemudian yang kedua, kelemahan membaca itu nggak bisa nanya gitu ya. Misalnya kita baca nih, dengartos gitunya, eh, punten Pak Kosim penulis buku ini ya. Iya, abdi dengartos mau ngajawab eta buku. Mau ngajawab eta buku gitu ya. Nggak bisa. Tapi mungkin di masa depan gitu ya, kita bisa meng-create gitu ya. Buku yang bisa ngomong gitu. Saya udah kepikiran gitu ya. Jadi buku itu pencet nama misal di sini Abu Muslim ya, keluar gambar Abu Muslim gitu di buku eta. Karena kenapa? Karena bukunya itu bisa online gitu dengan dengan internet misalnya gitunya. Itu nanti di masa depan mah memungkinkan Buku gitu. digital, buku digital. Iya, buku digital tapi bahannya tetap bisa kertas gitu tuh. Nanti di zaman ke depan mah bisa-bisa wae itu ya. Bisa-bisa wae dulu itunya. Dulu ini mah saya mikir gitu nya, lamun komputer teh cukup segede korek api gitu nya. Cukup dipencet keluar ke depan layar gitu ya. Pencet keluar ke belakang keyboard gitu nya. Ternyata batur oge aya nu mikir gitu, cuma orang mah nggak cuma mikir, dia kemudian berusaha untuk mewujudkan itu dan jadi itu. Ari saya mah kan cuma seukur nyimpeng gitu ya. Cuma seukur ngalamun gitu tuh. Cuma seukur ngalamun. Nah, mungkin yang tadi juga kepikiran sama orang lain mah itunya nanti pencet asap lah tek oh keluar gitunya tek oh keluar seperti itu nanya bisa pencet itu tiba-tiba ada guru virtual itunya bisa ditanya bisa wae nanti mah gitu ya wallahu alam gitu. Manusia itu dikasih akal yang memungkinkan untuk sampai ke sana. Makanya kalau kiamat sekarang terjadi gitu ya, saya masih mikir gitu. Kalau kiamat sekarang waktunya gitu ya, asa belum maksimal itu manusia tuh. Allah menciptakan manusia itu demikian luar biasa, tapi itu belum maksimal. Einstein aja katanya baru 5% menggunakan otaknya itu. Berarti 85% ini belum dipakai itu. Iya. Nah, kalau manusia bisa 100% pakai itu akal yang dianugerahkan Allah, seperti apa hebatnya itu. Ya. Nah, itu belum terlihat. Makanya kalau sekarang terjadi kiamat, tapi Allah maha berkehendak gitu ya. Kalau Allah mau mah ya silakan saja itu mah kuma Allah. Tapi ini mah pikiran saya gitu. Allah tuh menciptakan manusia luar biasa itunya. Belum sepenuhnya gitu bisa dimanfaatkan keluar biasaan itu tuh, terutama dari sisi intelektualnya gitu ya. Asal lebar gitu muntas kiamat ayeuna mah gitu gitu ini asal lebar gitu tuh. Nah, jadi ada 3 kelompok internal yang berusaha merongrong atau membona ya. Berusaha membona nih kekuasaan dari Al-Mansur. Tapi ada juga dari luar, yaitu yang namanya kelompok Rawandi. Ya, Rawandi, ini bukan bahasa Jawa ya. Rawandiah.
kelompok yang berusaha untuk membunuh Al-Mansur karena Al-Mansur telah membunuh Abu Muslim. Nanti kita ceritakan. Mudah-mudahan ada waktu dan nanti diingatkan kalau saya ingin membahas ini gitu ya. Kalau belum, Kang Meta Acan misalnya gitu ya. Yang kedua adalah kelompok yang namanya kelompok Sunbas. Ya, kelompok Sunbas. Ini dua-duanya kelompok Majusi. Majusi, ya. Perempuan. Karena kalau laki-laki mah Pajusi gitu ya. Nah, Majusi. Gitu ya, Majusi. Ini bukan merek minuman, bukan. Ya. Nah, kita lihat dulu sekarang teksnya. Pertama, rongrongan pamannya sendiri. Silakan siapa yang mau bacakan. Harus lihat absen. Kang Lilim atau Kang Hirlan? Siap, Kang. Cok, Kang Lilim. Pertama, tongrongan pamannya sendiri, Abdullah bin Ali. Abdullah ditugaskan untuk memimpin konsolidasi pasukan Sam, Jazirah, dan Mosul dalam ekspedisi militer ke Bizantium. Meskipun loyalitasnya besar terhadap Bani Abbas, Abdullah bin Ali bukan orang yang mempunyai keteguhan dan semangat yang tinggi. Ya, titik. Sampai situ. Jadi Abdullah bin Ali ini sebenarnya adalah putra mahkota yang sesungguhnya. Ya, putra mahkota. Entah mahkota bisa jadi punya putra gitu, saya indungna itunya. Mahkota punya putra gitu ya. Bagaimana Abdullah bin Ali ini bisa sampai punya kedudukan setinggi itu? Pekan yang lalu sudah kita jelaskan ya. Ini mengingatkan kembali bahwa ketika As-Saffah menuju di Tarogong Anghilan itu sinyalnya kurang bagusnya. Nah, ketika As-Saffah menjadi khalifah Bani Abbasiyah yang pertama, itu kedudukannya masih sebagai pemberontak. Secara hukum ya. Kalau secara fakta itu udah sah jadi khalifah itu. Karena punya daerah kekuasaan. Tapi secara hukum itu masih pemberontak. Karena pemerintah yang sah masih dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, bin Marwan bin Hakam, bin Abul As bin Umayyah. Gitu ya. Pemimpin Bani Umayyah yang terakhir. Maka As-Saffah kemudian mengumpulkan para panglimanya, kemudian mengumumkan, sok siapa yang berani melawan Marwan, Khalifah Bani Umayyah, lalu menang, dia jadi putra mahkota, pengganti saya. Gitu. Jadi pengganti saya. Nggak ada yang mau ngacung. Kenapa? Karena Marwan itu dikenal sebagai pemimpin militer yang ulet. Walaupun nantinya nggak akan jadi kupu-kupu ya. Tapi ulet gitu ya. Beliau ini menghadapi katakanlah 100 pemberontakan dan memenangkan seluruh peperangan melawan para pemberontak itu. Jadi beliau ini betul-betul, nah ini pengganti kata uletnya, telaten gitu menghadapi musuh-musuhnya itu. Nggak ada jiwa menyerah, itu ini patah semangat, nggak ada gitu. Yang namanya Marwan ini. Dan selalu menang melawan pemberontak itu. Nah sehingga ketika ditawarkan, sok siapa yang berani untuk melawan Marwan, nggak ada yang ngacung. Nah akhirnya ngacunglah Abdullah bin Ali ini, pamannya Saffah. Nggak selaku saya katanya. Ku saya lah katanya. Nah maka berangkatlah pasukan gabungan yang berasal dari Syam, yang berasal dari Irak, yang berasal dari Khurasan, itu bergabung di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ali. Melawan Khalifah Marwan, bertemu dalam perang namanya perang Zab. Ya, Z-A-B, Zab, perang Zab. Menang. Ya. Sehingga resmilah Abdullah bin Ali ini menjadi putra mahkota. Nah, di sini disebutkan bahwa Abdullah itu ditugaskan untuk memimpin konsolidasi pasukan Syam, Jazirah. Ada kata Jazirah tuh di situ. Yang dimaksud Jazirah di sini apa coba? Yang dimaksud Jazirah. Daerah Kang ya? Daerah apa? Daerah Jazirah. Di mana tuh?
Udah lupakan. Bukan Timur jazirah. Tengah. Timur Tengahna paling mana jazirah teh? Oh, gitu. Disebut Timur Tengah tuh karena Eropa sentris gitu ya, karena Eropa ada di barat, kita di timur, kan disebutnya timur sana. Jadinya, cuma barat tengah li kurang mah ditinggalina, bukan timur tengah, barat tengah. Iya, timur tengah mah orang mah lautan Pasifik meureun. Timur tengah cek urang mah laut Pasifik gitu. Jadi patokannya Eropanya. Kayaknya. Iya, karena Eropa, ke Eropa, Timur Tengahnya ketinggalan ini timur tengah-tengah gitu. Cek urang mah barat tengah itu teh. Gitu ya. Nah, Jazirah itu ya, itu bagian dari Irak sekarang. Jadi kalau kita lihat yang namanya Sungai Efrat sama Sungai Tigris itu ya, kalau lihat lengkungannya itu seperti angka 8 gitu. Nah, lengkungan bulatan yang pertama dari angka 8 itu yang namanya Jazirah gitu. Jadi kata Jazirah di buku-buku sejarah itu bukan Jazirah Arab. Itu bukan Jazirah Arab ya. Itu seringkali diterjemahkan gitu. Jazirah dalam kurung Jazirah Arab gitu ya. Bukan itu. Ya, ini di Irak, wilayah di Irak Jazirah ini. Gitu. Wilayah di Irak. Dan Mosul. Mosul itu kota terkenal ya. Kota terkenal. Di dalam kota Mosul itu ada sebuah desa yang dulunya kota terbesar di dunia. Di dalam Mosul itu. Yaitu kota Ninive. Kota Ninive ini nggak punya kembaran Akifeh, enggak gitu ya. Ninive unggul ayana Akina mah teu aya. Ya, Ninive. Ninive ini ibu kota kerajaan Asyuria. Ninive ini kota tempat Nabi Yunus berdakwah. Masih ingat mungkin kita kisah Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif, dilemparin batu, kemudian beliau singgah di kebun milik Syaibah putra Robi'ah. Gitu ya. Di sana Rasulullah SAW berdoa, kemudian datanglah Adas. Gitu. Adas ini seorang seorang sahaya pekerjaannya Syaibah. Adas diperintah sama Syaibah tuh kasih itu orang itu buah anggur katanya. Dikasih buah anggur Rasulullah SAW. Pas mau makan Rasul bersihkan buah anggur itu, kemudian belum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas, itu bukan bacaan orang sini katanya. Siapa Anda? Oh, Anda dulu siapa? Kata Rasulullah SAW. Saya ini seorang Nasrani dari Ninive, nama saya Adas katanya. Oh, kamu dari Ninive kata Rasulullah SAW. Ninive itu tempat saudara saya. Loh, siapa saudara Anda? Nabi Yunus katanya. Oh, saudara dari mana? Oh, Yunus itu saudara saya, dia seorang nabi, saya juga seorang nabi. Langsung cium kaki, itu yang namanya Adas. Ninive. Ninive itu adanya di Mosul. Ya, adanya di Mosul. Nah, nanti kalau yang mau umroh plus gitu ya, coba minta ke ininya ke travelnya jalan-jalan ke Mosul gitu. Mau lihat Ninive, kotanya Nabi siapa tadi, Nabi Yunus yang dimakan ikan bea ya, pasti nggak mau travelnya. Kenapa? Karena Mosul ada di Irak berperang. Gitu ya. Nggak akan mauan. Ya, mauan. Nih Irak itu dari dulu jarang aman gitu ya. Dari dulu semenjak negara-negara kota berdiri gitu ya namanya Irak itu ya. Nah, jadi Abdullah bin Ali ini adalah putra mahkota yang sesungguhnya. Cuma ketika tersiar kabar As-Saffah meninggal, kaget Abdullah bin Ali yang saat itu lagi berperang melawan Bizantium. Ya, Bizantium. Bizantium bukan orang Sunda ya, walaupun awalnya Bibi ya. Bizantium itu Romawi Timur. Abad 19, Romawi Timur itu diberi nama Bizantium oleh para sejarawan. Dulu nggak dikenal namanya Bizantium sebagai Romawi Timur, itu nggak dikenal. Bizantium itu nama kota yang kemudian dirubah jadi Roma Baru. Roma Baru kemudian dirubah jadi Konstantinopel gitu ya.
Konstantinopel kemudian berubah nama menjadi Istanbul ketika dinasti Utsmani runtuh. Nah, Mustafa Kemal itu nggak suka dengan Bobo ya. nama Konstantinia itu. Dia Konstantin. Digantilah Konstantinopel itu menjadi Istanbul itu oleh Mustafa Kemal. Gitu ya. Jadi di abad 20 lah Istanbul itu memperoleh nama Istanbul. Walaupun memang sebelum-sebelumnya orang-orang suka menyebut Stambul atau Stambul gitu ya sebagai arti masuk ke dalam kota. Itu dari bahasa Yunani gitu. Tapi bukan nama kotanya sendiri. Ya, bukan nama kotanya sendiri. Emang di berbagai buku itu dijelaskan bahwa Istanbul itu dari kata Islambul katanya. Tapi sampai sekarang saya belum mengetahui gitu ya, itu sumbernya dari mana gitu, keterangan itu. Bahwa Istanbul itu berasal dari kata Islambul gitu ya. Saya tidak menentang kata-kata itu, tidak menentang keterangan itu, cuma belum menemukan sumbernya, itu aja gitu ya. Dan berharap saya menemukan sumbernya. Bahwa Istanbul itu berasal dari kata Islambul gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ada gitu. Mudah-mudahan itu bukan cuma permainan kata saja gitu ya. Karena mirip-mirip Islambul, maka Istanbul kemudian dikatakan berasal dari kata Islambul. Mudah-mudahan itu bukan permainan kata gitu ya. Tapi betul-betul ada sumber sejarahnya. Nah, cuma sayangnya sampai hari ini saya belum ketemu itu sumber sejarahnya. Di sini misalnya sumbernya gitu, di dokumen Utsmani yang ini misalnya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan. Dan saya berharap itu benar gitu. Gitu ya. Itu benar mudah-mudahan. Nah, jadi kaget gitu. Kok ketika As-Saffah meninggal, kaget kenapa? Ternyata yang dilantik menjadi khalifah itu Al-Mansur, bukan Abdullah bin Ali. Maka Abdullah bin Ali segera meninggalkan medan perang gitu ya. Kemudian mengumpulkan pasukannya lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah. Gitu. Mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah. Khalifah tandingan. Cuma ternyata memang Abdullah bin Ali ini bukan seorang yang kompeten untuk menjadi orang level 1 itu. Atau orang nomor 1 di kerajaan itu nggak cocok gitu. Kenapa? Abdullah bin Ali ini semangatnya itu setengah-setengah gitu. Dia itu nggak pol memperjuangkan keinginannya. Beda dengan Al-Mansur. Al-Mansur itu apapun resikonya keinginan saya harus terpenuhi. Tapi kalau Abdullah bin Ali nggak seperti itu. Dia masih bisa mengkompromikan keinginannya gitu. Dan ini bahaya dalam permainan kepemimpinan itu. Orang harus benar-benar pol gitu. Saya ingin jadi pemimpin nomor 1 dan udah nggak ada kompromi lagi, saya nggak akan jadi nomor 2 gitu ya. Walaupun jadi nomor 2 untuk sementara boleh-boleh saja, tapi bukan tujuan akhir, harus pol gitu ya. Kemudian ternyata dari segi strategi juga nggak matang ya, nggak matang gitu. Pertimbangannya kurang bijak. Ini tampak ketika nanti akan berperang melawan pasukan Abu Ja'far al-Mansur yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Abdullah bin Ali ini melihat di tengah pasukannya itu ada ribuan orang yang berasal dari Khurasan. Ya, Khurasan ini wilayah Persia paling timur yang dalam hadis-hadis nanti tempat munculnya Dajjal. Ya, Dajjal itu akan muncul dari Khurasan. Nah, gitu ya. Khurasan ini sekarang masuk wilayah Iran sama Afghanistan, ya. Khurasan itu. Nah, jadi ada ribuan pasukan Abdullah bin Ali ini berasal dari Khurasan. Sementara pasukan musuh dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dari Khurasan. Nah, Abdullah bin Ali ini merasa bahwa dirinya itu gak akan mampu gitu ya mendapatkan loyalitas dari orang-orang Khurasan. Dia khawatir orang-orang Khurasan nanti itu lari kabur mendukung Abu Muslim. Maka Abdullah bin Ali kemudian memerintahkan agar semua anggota pasukan yang berasal dari Khurasan itu dibantai. Gitu. Maka semua anggota pasukan yang dari Khurasan itu disembelih. Ini kan mengerikan seperti itu. Ya. Ini awal-awal Bani Abbas itu emang seperti ini. Ya. Memang seperti ini. Kondisi kejiwaannya itu mereka merasa takut orang akan melakukan pemberontakan sebagaimana mereka melakukan pemberontakan gitu.
Itu kondisi kejiwaan orang-orang Bani Abbas awal. Tapi nanti seiring waktu mereka berubah. Ya. Seiring waktu mereka berubah seperti itu. Tapi pas awal-awal kondisinya seperti itu. Nah, karena khawatir orang-orang Khurasan ini memberontak, membelot gitu ya, kemudian berpihak pada muslim, dibantai itu. Dibantai. Dalam buku karya Syekh Al-Khudhari ya, referensi yang kemarin kita pakai, itu jumlah prajurit Abdullah bin Ali yang berasal dari Khurasan itu jumlahnya 17.000 orang. Tapi kata Syekh Khudhari, ini tampak terlalu lebih-lebihkan katanya. Tapi intinya mah banyak katanya. Ya. Dan karena sebagian anggota pasukannya disembelih, maka kekuatannya sendiri jadi melemah gitu. Ini adalah sebuah kesalahan strategi. Ya. Nah, kalau nanti dia jadi khalifah, jadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin nomor 1, melakukan kesalahan yang fatal sebenarnya negara bisa runtuh gitu. Karena sebetulnya Abdullah bin Ali nggak kompeten untuk jadi khalifah itu. Makanya oleh As-Saffah disingkirkan. Diganti dengan Al-Mansur. Karena As-Saffah melihat negara butuh orang kuat gitu. Ya, negara butuh orang kuat. Sementara Abdullah bin Ali ini bukan orang yang secara pemikiran tuh kuat, secara niat itu kokoh, teguh, itu enggak. Gitu. Abdullah bin Ali ini. Ya. Enggak, bukan orang yang seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang lain yang dikemukakan oleh Syekh Khudhari Beg gitu ya, tentang kelemahan-kelemahan Abdullah bin Ali. Silakan nanti merujuk ke sana gitu ya. Bagi yang mau baca gitu ya. Tapi saya anjurkan untuk membeli buku yang kita kaji hari ini ya, Qasim Ibrahim dan Muhammad Saleh, penerbit Zaman, atau boleh juga yang penerbit Al-Kausar, Ensiklopedia Sejarah Islam gitu. Tapi karena yang dibahas bukunya yang ini gitu ya, mending yang ini gitu. Kalau yang itu 2 jilid gitu. Kalau ini 1 jilid gitu ya, 1 jilid tapi sama isinya gitu ya. Jadi sambil kita online bisa sambil dibaca bukunya gitu ya. Nah, jadi akhirnya mah nanti kalah Abdullah bin Ali ini. Kalah kemudian dipenjara. Dipenjara tahun 139 Hijriah dan meninggal dalam penjara tahun 147 Hijriah. Gitu. Jadi dipenjaranya selama 8 tahun sampai meninggal. Dan meninggalnya, kata Profesor siapa namanya ya, Abdullah Al-Is namanya ya, Profesor Al-Is, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Ali meninggalnya tragis gitu. Bagaimana? Jadi Abdullah bin Ali ini dipindahkan penjaranya ke sebuah rumah yang dibuatkan pondasinya itu dari garam. Ya, dibuatkan pondasinya dari garam. Kemudian dialirkan air gitu ke pondasi rumah itu, sehingga akhirnya pondasi yang dibuat dari garam itu meleleh, hancur. Ketika pondasi hancur, otomatis gitu ya runtuh bangunan itu, dan Abdullah bin Ali tertimpa bangunan itu. Kejam-kejamnya Al-Mansur kayak gitu. Gitu ya. Tapi Al-Mansur ini memang kejamnya itu kepada musuh. Kejam itu pada musuh yang berusaha membona, merongrong gitu ya kekuasaannya. Jadi dia nggak pernah berbuat kejam kepada orang yang bukan musuh. Gitu. Jadi kalau jadi musuh Al-Mansur, wayahna gitu. Harus bertemu dengan kekejamannya Al-Mansur. Kayak gitu ya. Dan mungkin sebagai raja, Al-Mansur itu punya tujuan bertindak kejam seperti itu biar nggak ada yang macam-macam gitu. Ya. Dalam dunia politik mungkin seperti itu, tapi dalam ajaran Islam ya nggak boleh gitu. Ya, kalau kita ingin lihat pakai ajaran Islam ya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kita baca sisi politik praktisnya ya mungkin seperti itu. Kayak Genghis Khan ya, dari sisi militer ini. Genghis Khan itu begitu dia mengepung kota pertama di dunia Islam, kota itu melawan ya, maka oleh Genghis Khan kemudian kota itu dihancurkan dan penduduknya semuanya disembelih. Sampai 3 juta orang disembelih itu sama Genghis Khan. Buat apa? Biar ketika dia nanti pergi ke kota yang lain, penduduk kota itu udah takut duluan. Kota yang itu juga kemarin ngelawan, disembelih semuanya. Udah kita nyerah aja, katanya gitu. Nah, itu pikirannya Genghis Khan.
Jadi dia menghancurkan satu kota, membantai penduduknya, biar kota-kota yang lain nggak usah melawan, tinggal menyerah, gitu. Kalau udah menyerah nggak akan diapa-apain sama Genghis Khan. Dan itu emang dilakukan. Kalau kota itu menyerah, Genghis Khan nggak akan ngapa-ngapain, gitu. Gitu ya. Tapi kalau kota itu melawan, akan disamakan itu. Bukan disamakan karpet gitu, bukan ya. Akan diserupakan itu perlakuannya. Gitu tuh, akan diserupakan, akan dihancurkan kota itu, ya, kemudian dibantai penduduknya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Mansur kepada Abdullah bin Ali. Nanti keterangan tentang Abdullah bin Ali berikutnya tidak usah kita baca. Kedua, maka silakan yang mau membacakan. Mangga. Yang ketiga ya, Kang? Ya, ketiga. Ketiga, keluarga Ali bin Abi Thalib. Bukan itu. Tiga, kedua. Tiga tapi kedua. Oh. Ya. Kedua, kian luasnya pengaruh dan kekuasaan Abu Muslim Al-Khurasani, salah satu pilar dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far jengkel terhadapnya. Ia tidak ingin ada seorang pun menandingi kekuasaannya dan pengaruhnya. Ya, sampai situ. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini, ya, karismanya, bukan merek motor ya, si makna, gitu ya, pengaruh maksimalnya terhadap pendukungnya itu tidak mampu untuk membuat orang-orang kuat itu tunduk pada beliau, tunduk secara sukarela gitu. Jadi kekuatan maksimal ya, pengaruh maksimalnya Al-Mansur itu kalau diterapkan pada para tokoh itu nggak akan mampu membuat mereka itu tunduk secara sukarela. Nggak seperti Rasul gitu. Kalau Rasul itu orang-orang yang ada di bawah beliau, para tokoh itu tunduk pada Rasul itu dengan sukarela. Ya. Muawiyah itu punya kekuatan seperti itu. Walaupun orang-orang tuh nggak senang sama Muawiyah, nentang Muawiyah, tapi orang-orang tuh tunduk dengan sukarela pada Muawiyah gitu tuh, hormat gitu. Ya. Harun ar-Rasyid orangnya seperti itu. Umar bin Abdul Aziz orangnya seperti itu. Tapi Al-Mansur itu tidak punya kekuatan pribadi seperti itu gitu. Ya. Sementara dia sendiri tipenya itu orang yang ingin ada di puncak sendirian. Dia nggak bisa itu ya ada tokoh lain yang menyaingi sinarnya. Dia nggak suka itu ada dua matahari di kerajaannya, nggak suka. Beda dengan pembahasan tentang Utsman kemarin, Utsman bin Ertugrul, pemimpin Bani Utsmani pertama. Utsman bin Ertugrul ini nyaman-nyaman aja dengan tokoh-tokoh yang bahkan gitu ya memiliki kehebatan lebih dari beliau. Orang-orang yang lebih hebat dari beliau itu tetap bisa ada di dalam istananya. Dan beliau nggak merasa terancam. Kenapa? Karena pengaruh maksimalnya Utsman bin Ertugrul itu bisa membuat mereka semua tunduk gitu. Walaupun mereka lebih hebat dari Utsman bin Ertugrul. Tapi yang namanya Abu Ja'far Al-Mansur nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Nah, Bani Abbas itu punya seorang budak. Namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Yang lahir sekitar tahun 100 atau 101. Ya, lahir tahun 100 atau 101. Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim ini ternyata secara militer itu sangat bertalenta. Dia perang dimanapun menang terus. Bahkan ketika tadi kita sebutkan perang dengan Abdullah bin Ali juga menang seperti itu. Kuat strateginya. Cuma ya, Abu Muslim ini kemudian lupa cangkang, lupa sama kulitnya gitu istilahnya mah. Gitu ya. Lupa bahwa dia itu sebenarnya dibesarkan oleh Bani Abbas. Lupa bahwa dia itu sebenarnya seorang budak gitu. Setelah mencapai sebuah kesuksesan itu, Abu Muslim merasa bahwa dia itu satu level gitu dengan orang-orang Abbasiyah itu. Dia merasa satu level dengan tokoh-tokoh Abbasiyah. Sehingga dia berani nolak perintah, dia berani marah gitu kepada para khalifah itu. Abu Muslim itu. Ya.
Jadi Abu Muslim ini merasa selepel dengan para tokoh Abbasiyah. Al-Mansur itu nggak suka dengan orang yang seperti ini. Nggak suka dengan orang seperti ini. Dan Al-Mansur punya kekhawatiran bahwa Abu Muslim ini suatu saat akan melakukan pemberontakan, menggulingkan kekuasaannya. Apalagi tentara itu ada di tangan Abu Muslim. Tentara itu ada di telunjuknya Abu Muslim. Abu Muslim bilang serang, gitu. Tidak di tangan Al-Mansur, tidak, tapi di tangan Abu Muslim. Karena itu betul-betul khawatir. Padahal, gitu ya, rumus yang dipakai Bani Abbas itu ketika melakukan revolusi seperti ini. Siapapun yang engkau curigai loyalitasnya, bunuh. Siapapun yang engkau curigai loyalitasnya, bunuh. Nah, Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, pimpinan revolusi yang nanti ditangkap oleh Marwan gitu ya, Marwan II, itu pernah ngirim surat kepada tokoh revolusi di Khurasan. Namanya Sulaiman bin Kasir. Ini bukan kasir yang ada di Indomaret, di Alfamaret, bukan. Gitu ya. Bukan kasir yang gitu ya. Tapi kasir di sini Ibnu Kasir gitu ya. Tadinya itu bukan kasir Indomaret, Alfamart, bukan gitu ya. Gitu ya. Apalagi Indo April itu bukan. Gitu. Sulaiman bin Kasir. Nah, dikirim surat itu. Siapapun yang kamu curigai loyalitasnya, tebas dengan pedang lehernya. Itu perintah Ibrahim al-Imam. Nah, kemudian perintah ini diturunkan pada Muslim al-Khurasani, kepada Abu Muslim al-Khurasani. Ini Imam Ibrahim kasih perintah pada kita, siapapun yang loyalitasnya curigai, bunuh aja. Maka itu banyak sekali ya orang-orang dalam lingkaran revolusi itu yang dibunuh oleh Abu Muslim al-Khurasani gara-gara dicurigai. Cuma karena curiga saja, tidak terbukti bahwa orang itu bersalah, dicurigai saja, tebas lehernya. Nah, sampai suatu hari Abu Muslim ketemu sama Sulaiman bin Kasir. Syekh, katanya, ini pimpinan dakwah ini, ulama ini Sulaiman bin Kasir itu. Syekh, katanya, ada apa? Syekh kan pernah bilang ke saya, siapa yang dicurigai loyalitasnya, bunuh saja. Oh iya betul, itu perintah imam. Nah, saya ragu sama Anda, katanya seperti itu, kata Abu Muslim. Jadi gimana? Ya saya harus tebas Anda. Ini ditebas itu lehernya Sulaiman bin Kasir. Gitu, sama Abu Muslim al-Khurasani. Nah, senjata makan tuan. Abu Ja'far al-Mansur itu ragu itu tuh dengan loyalitas Abu Muslim al-Khurasani. Maka kemudian Abu Muslim al-Khurasani ditebas lehernya. Gitu ya, dibunuh itu tuh. Ya, dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Tapi Abu Muslim itu sudah berusaha menghindar. Gak mau ketemu Abu Ja'far al-Mansur. Gitu ya. Tapi Abu Ja'far al-Mansur ini orangnya cerdik. Bagaimanapun caranya, ieu lauk kudu benang gitu. Maka dia lakukan banyak cara. Dipancing nggak bisa, dijaring. Dijaring nggak bisa, dibedahkeun. Gitu ya. Kalau istilah mancing lah gitu ya. Seperti itu. Abu Ja'far al-Mansur itu. Jadi berusaha keras bagaimana caranya Abu Muslim itu bisa ditangkap, dibunuh. Dan itu akhirnya dapat. Ya, Abu Muslim pun terbunuh. Jadi caranya seperti itu gitu. Al-Mansur ini. Ketiga ya, ini udah jam 9 nih. Ketiga bacakan tolong. Keempat tapi ketiga gitu. Ketiga. Ya, sok. Ya, sok Kang Sidi. Keluarga Ali bin Abi Thalib. Keluarga Ali bin Abi Thalib yang bagi banyak orang masih dianggap sebagai yang paling berhak menduduki kursi kekhalifahan. Terutama Muhammad bin Abdullah bin Hasan, bin Zaid bin Hasan, bin Ali bin Abi Thalib. Abu Ja'far khawatir bila mereka memberontak. Ya, titik. Di situ kata Zaidnya sama saya dimiringkan gitu ya, karena di referensi yang lain itu nggak ada kata Zaid gitu. Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, nggak pakai Zaid. Tentunya. Cuma saya nggak berani menyalahkan ini karena mungkin ini dari teks aslinya dalam bahasa Arabnya gitu. Mungkin penerjemah punya teks yang seperti ini itu ya, wallahu a'lam. Tapi saya kasih garis miring saja bahwa ini tidak sesuai dengan teks-teks yang lain gitu.
ya. Nggak pakai Zaid yang lain itu, ya. Nah, Muhammad bin Abdullah ini dikenal dengan nafsu zakiyah, jiwa yang suci. Jadi sebetulnya Muhammad bin Ali ini nggak mau bentrok sama Abu Ja'far al-Mansur. Dia nggak setuju dengan al-Mansur. Dia nggak mau mengakui al-Mansur itu sebagai khalifah, tapi dia juga nggak mau bentrok itu sama al-Mansur. Sehingga ketika al-Mansur dilantik, dia sembunyi, nggak mau menampilkan diri. Cuma anehnya, kenapa al-Mansur ini terus ngejar gitu? Ya. Dicari ini yang namanya Muhammad bin Abdullah ini. Dicari, pokoknya harus ketemu. Gitu. Dan kalau ketemu mau dibunuh, gitu ya, mau dibunuh. Ini masalah gitu ya. Kalau zaman Muawiyah, orang nggak setuju sama Muawiyah nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Mau mencaci maki Muawiyah silakan aja, selama dia tidak ngangkat senjata, no problem Muawiyah itu. Saya mau nggak mau mengakui kepemimpinan Anda ya nggak jadi masalah itu. Selama cuma ngomong buat Muawiyah, no problem gitu. Gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi Abu Ja'far al-Mansur nggak bisa nerima ini. Nggak bisa nerima. Muhammad bin Abdullah ini, Muhammad nafsu zakiyah ini, dia nggak mau buat ribut gitu dengan al-Mansur. Tapi dicari aja terus. Nggak ketemu-ketemu. Akhirnya orang tuanya, saudara-saudaranya, paman-pamannya ditangkap di penjara. Nggak juga keluar Muhammad bin Abdullah ini. Akhirnya disiksa anggota keluarganya. Nggak juga keluar seperti itu. Nggak juga keluar. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya Al-Mansur punya ide. Dia perintahkan pimpinan-pimpinan militer dari berbagai kota untuk menulis surat kepada Hasan bahwa mereka mendukung perjuangan Muhammad. Ya. Mendukung perjuangan Muhammad al-Hasani dari turunan Hasan ini ya. Nah, setelah mendapat surat dari pimpinan-pimpinan militer ini, Muhammad al-Hasan ini merasa, oh berarti saya banyak pendukung gitu. Nah, akhirnya muncullah Muhammad al-Hasani ini di kota Madinah mengumumkan pemberontakan. Di belakangnya ada kekuatan sebanyak 150 prajurit. 150 gitu ya. Karena dia sudah punya dugaan bahwa nanti pimpinan-pimpinan militer yang ngirim surat ke beliau itu akan gabung gitu. Aripek kupit gitu. Gitunya. Ternyata itu cuma tipuan Al-Mansur. Ternyata tokoh-tokoh militer itu nggak benar-benar mendukung Muhammad al-Hasani ini. Tapi pemberontakan sudah terlanjur diproklamasikan. Akhirnya berhadapanlah pasukan pemerintah dengan pasukan Muhammad al-Hasani ini yang nggak imbang gitu, nggak imbang kekuatannya, ya nggak imbang, kalah dalam tempo singkat seperti itu, kalah ya, dan terbunuh Muhammad al-Hasani ini. Nah ini juga menunjukkan bahwa Muhammad al-Hasani ini walaupun beliau orang soleh, orang baik, disukai semua orang, tapi beliau nggak punya kompetensi untuk memimpin. Ya, terlihat dari pertimbangan-pertimbangannya yang tidak tepat gitu tuh. Ya. Beliau melakukan penentangan terhadap kekuatan yang sangat besar yang bisa dipastikan beliau bakal kalah gitu. Berjuang itu bukan yang penting melawan, ya. Berjuang itu harus menang, Ya. Kalau dipertimbangkan itu masih memungkinkan kalah, itu jangan keluar, gitu. Ya, karena bukan cuma nyawa sendiri yang nanti hilang, nyawa orang lain juga hilang gitu. Dalam permainan kepemimpinan seperti itu. Cuma mari kita ambil pelajaran gitu ya. Karena kita mah bukan politikus, bukan pemimpin militer, kita mah orang biasa saja gitu ya. Kita cuma orang biasa saja gitu ya. Muslim awam juga gitu. Tapi kita coba ambil pelajaran. Bahwa Al-Mansur sebagai pemimpin itu punya musuh yang ingin mencabut kenikmatan duniawinya sebagai pemimpin. Gitu. Nah, kita juga punya musuh, gitu ya. Juga punya musuh. Ketika Al-Mansur mati-matian melawan musuhnya, kita juga harus mati-matian melawan musuh kita. Gitu. Siapa musuh kita? Yang pertama, setan. Setan adalah musuh kita, jelas-jelas musuh kita.
Setan ini sudah bertekad sehari 24 jam akan menggoda kita. Setan ini akan menggoda kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dia nggak bilang dari atas, dari bawah. Gitu ya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan akan berusaha menggoda kita. Bahkan setan ini menggodanya nggak cuma pas kita sadar, pas kita tidur pun digoda gitu sama setan. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW berlari-lari gitu ya, menjumpai Rasulullah SAW sambil terengah-rengah. Beliau, sahabat ini, berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi ada seorang laki-laki menebas leher saya dengan pedang sampai kepala saya menggelinding. Apa tawilnya Rasulullah?" Rasul tersenyum gitu tuh. "Kamu," katanya, kata Rasulullah SAW kurang lebih ya, "kalau kamu mimpi dari setan, jangan bilang ke siapa-siapa, cukup kamu meludah 3 kali ke sebelah kiri." Gitu, kata Nabi. Jadi dalam mimpi pun setan itu menggoda kita. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan mimpi itu ada 3 di Sahih Bukhari ini ya. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi dari diri sendiri. Gitu. Mimpi dari diri sendiri. Jadi mimpi itu ada mimpi dari setan. Bahkan ketika tidur pun setan itu mengganggu. Nah karena itu kita harus melawan musuh kita yang namanya setan itu mati-matian. Tapi ya kadang-kadang kita mah ya di depan umum mencela setan gitu ya, tapi pas sendirian itu jadi teman setan. Kita seorang ulama seperti itu. Kita suka mencela setan tapi sebenarnya kita teh balad setan gitu tuh. Karena kelakuan kita tuh ya nurut ke setan gitu ya. Nah itu perlu melawan setan. Senjata paling mudah melawan setan itu membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Tapi sok temempan gitu nya orang baca ta'awuz tapi tetap ya kita digoda sama setan. Itu kata seorang ustadz itu ya. Saya nggak ingat itu siapa ustadznya. Itu seperti pistol itu yang namanya ta'awuz itu. Ta'awuz itu senjata, seperti pistol, seperti golok. Kalau kita orang yang nggak pernah megang pistol, kemudian menodongkan ke pencuri misalnya gitu ya, atau ke perampok, pencuri atau perampoknya itu malah ketawa. Kenapa? Karena ngadeg-deg kitanya, gitu. Kelihatan kita nggak bisa megang pistol. Maka pencurinya itu bakal ketawa. Nah begitu juga kita gitu ya, ketika kita ta'awuz ya, setannya ketawa. Kenapa? Karena kelihatan bahwa kita tuh nggak yakin gitu dengan ta'awuz kita. Ya, kita nggak bisa menggunakan senjata ta'awuz itu. Karena itu perlu berlatih menggunakan senjata yang namanya ta'awuz. Gitu ya. Satu itu. Yang kedua, musuh kita yang bahkan paling utama ini dibanding dengan setan itu lebih hebat daripada setan, namanya hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu ilaman rohima robbi. Jadi musuh kita yang kedua itu hawa nafsu. Hawa nafsu ini berat gitu untuk melawannya. Ini musuh dalam selimut kalau kata Imam Ghazali mah. Ya. Musuh dalam selimut. Susah gitu ya. Susah untuk melawannya. Yang namanya hawa nafsu ini. Bahkan ya, yang namanya iblis itu bisa turun dari sorga ya. Itu digoda sama siapa coba? Ketika sama Allah diperintahkan, sujudlah kamu sama Adam. Nggak mau, ya Allah, saya lebih mulia dari Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Siapa yang menggoda iblis coba? Setan. Itu setan nuka hiji. Iblis. Gitu ya. Lalu siapa yang menggoda iblis? Ya dirinya sendiri gitu. Nafsunya sendiri. Ini menunjukkan bahwa nafsu ini musuh kita yang sangat besar. Karena itu ya kita juga perlu belajar untuk melawan musuh-musuh utama kita ini. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah setan. Tapi tentu saja ini di luar bahasan sejarah gitu ya. Tapi itu mah pelajarannya gitu ya. Nanti belajar di di ruang yang lain tentang bagaimana melawan nafsu, bagaimana melawan setan seperti itu. Enggak, silakan. Kita punya waktu 17 menit lagi.
Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Poin-poin berikutnya akan kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Mangga. Oh iya, mangga Kang Pati. Oh, Ya. nu join ngelek ketek Kang Pati ente nya. Bukan laptop. Ya, alhamdulillah pemaparan tadi dari materi tentang Java dan juga tentang hawa nafsu ya Kang ya. Ya. Susah sih. Mata juga susah, tapi ya bismillah harus sering dilawan. Mungkin pada Bapak Ibu atau Kang Teteh barangkali ingin ada tanyakan, mangga saya beri kesempatan penanya untuk 5 penanya. Mangga pada Kang Teteh, kalau ada yang tanyakan mangga boleh bertanya. Untuk